perubahan, suara Rebuan, suara perubahan. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Ya, malam ini seperti biasa Suara Rebuan kembali live dari Metro TV dan kita akan membicarakan mengenai stadion-stadion yang ada di Indonesia. Apalagi ya, kita kan baru saja menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U17 dan dengar-dengar direncanakan akan ada 22 stadion yang direnovasi tahun 2024 dengan anggaran 1,9 triliun. Wow, itu anggaran nggak main-main tuh. Cukup besar kalau dilihat dari itu, tapi apakah cukup untuk 22 stadion itu? Jadi untuk itu kita akan melihat stadion-stadion yang memang masih sedikit juga yang bertaraf internasional di Indonesia. Dan malam ini kita juga ditemani teman-teman Musyawarah Rebuan di studio dan teman-teman The Jack. Selamat datang semua teman-teman yang ada di studio. Selamat datang semua di Suara Rebuan. Dan juga untuk teman-teman, kita tidak bosan-bosan mengingatkan bagi teman-teman yang ingin juga menyampaikan aspirasinya dan ikut dalam gerakan perubahan dapat join relawan Musyawarah Rebuan di daerahnya masing-masing melalui website rebuan.id atau hubungi nomor di bawah ini ya. Karena hasil diskusi dari teman-teman Musyawarah Rebuan itulah yang menjadi dasar kita bahas setiap hari Rabu. Betul kan, Dur? Betul. Dan sebelum kita lanjut dalam pembahasan, kita dengarkan dulu ini tanggapan masyarakat tentang stadion yang ada saat ini di tayangan berikut ini. Lumayan ngikutin sih Mas. Tentu update. Sedikit update. Ya saya sih melihat perkembangannya sangat bagus ya Mas ya untuk perkembangan sepak bola di Indonesia nih. Terutama dari sisi mungkin ya stadion ya. Ya salah satunya Stadion JIS dan juga Stadion Gelora Bung Karno ya. Stadion sepak bola Indonesia udah lumayan baik ya. Fasilitasnya sudah memadai lah, baik secara nasional maupun internasional. Jadi dari segi fasilitas dan keamanan mungkin di beberapa tempat sudah memadai tapi belum begitu merata mungkin. Mungkin untuk kualitas fasilitas itu udah bilang bagus ya. Menurut saya harusnya sangat perlu ya, karena sekarang kan stadion itu menjadi ikon juga, menjadi ikon di suatu tempat di daerah. Untuk fasilitas stadion internasional itu sangat-sangat butuh sih, biar mereka juga merasa tersupport untuk fasilitas untuk mengembangkan bakat mereka sebagai pesepak bola gitu. Butuh sekali karena di Indonesia ini banyak banget atlet-atlet muda yang sebenarnya itu bagus-bagus, tapi karena mereka di daerahnya tidak ada stadion yang memadai, jadi mereka tidak bisa bermain di stadion yang bagus. Dan untuk berdiskusi dengan kita malam ini sudah hadir Pak Gede Widiade, selaku penggiat sepak bola profesional dan bendahara umum Timnas Amin. Juga Pak Her Pramtama, anggota Timnas Amin Kedeputian Kampanye Nasional. Selamat datang di Suara Rebuan. Selamat datang Bapak-bapak. Silakan boleh dibawa tehnya, kita juga ngeteh di sini. Selamat datang di Suara Rebuan. Terima kasih. Apa kabar? Silakan Pak. Silahkan. Oke. Nah, pemirsa dan juga yang hadirin yang ada di sini juga, sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam, kita akan dulu melihat beberapa stadion yang kemarin digunakan ya untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 dan dianggap telah memenuhi standarisasi FIFA berikut ini. Di sini bisa kita lihat ya beberapa stadion Indonesia yang dianggap memenuhi standar FIFA. Ada Gelora Bung Karno Jakarta dengan 77.000 penonton. Kemudian JIS Jakarta 82.000 penonton kurang lebih ya kapasitasnya. Kemudian ada Gelora Bung Tomo Surabaya 45.000 penonton kurang lebih. Kemudian ada lagi Sijalak Harupat Bandung 30.000 penonton kurang lebih. Dan Manahan Solo. Surakarta 20.000 penonton. Artinya 5 stadion standar FIFA ini didominasi sama Pulau Jawa ya. Ya, bukannya jadi jumlahnya hanya 5 ya sebenarnya ya dari ratusan stadion yang ada di Indonesia. Apakah memang stadion standar FIFA itu cuma 5 ini di Indonesia? Sebenarnya enggak ya, tapi tidak banyak memang. Di Indonesia itu ada sekitar
seluruh Indonesia ya, Ya. ada sekitar 240 stadion yang Standar FIFA. ya, enggak, yang ada. Oh, yang ada, oke. Ya, mulai dari sizing yang terkecil, kapasitas 5.000 sampai kapasitas terbanyak di JIS 82.000 stadion. Oke. Tapi apakah bisa dipergunakan sebagai sarana atau venue sebuah perhelatan sepak bola resmi? Ya. Perlu kita kaji. Itu menurut Pak Gede jumlah 240 sekian tadi. 248 ya? 248. 248. Ya. Oke, 248. Sumbernya dari federasi. Dari sumber dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Itu apakah jumlah yang cukup atau sebenarnya masih kurang sih, Pak? Sebenarnya kalau ngomong sepak bola, stadion itu kan sebuah akhir daripada perjalanan. Sepak bola itu bukan hanya akhir, tapi kan butuh proses. Ya. Yang diperlukan adalah stadion dan lapangan sepak bola. Nah, kalau lapangan sepak bola itu untuk pembibitan, untuk latihan, baru pada saat pertandingan resmi dilakukan di stadion. Di Indonesia, stadion yang menurut saya kapasitasnya memenuhi persyaratan lokal di Indonesia, belum tentu persyaratan FIFA maupun AFC, itu nggak lebih dari 36. Menurut Dari saya. 248 hanya Iya. 36. Itu standarnya lokal ya. Standar Indonesia saja LIB gitu. maupun federasi. Oke. Karena setiap pertandingan akan dimulai, setiap kompetisi akan dimulai, lapangan harus diverifikasi, di-assessment. Apabila memenuhi persyaratan dengan scoring tertentu, dengan item-item penilaian, kalau dia lolos, parameternya, grade-nya lolos, dia akan diizinkan untuk dipakai sebagai venue pertandingan resmi. Baik. Tapi apabila tidak mencukupi, maka yang bersangkutan, pemerintah daerah setempat dan klub yang mempergunakan diwajibkan untuk mengupgrade Untuk masuk dalam kategori kriteria itu sehingga yang bisa dipersyaratkan. dipakai. Ya. Tapi Pak, tadi Bapak bilang kemudian stadion itu adalah ujung daripada perjalanan seorang sepak bola begitu ya. Yes. Lapangan itu Yeah. pembibitannya. Yeah. Berarti bisa saya katakan kalau stadion kita misalkan kalau kurang memadai sebenarnya tidak mempengaruhi pembibitan perkembangan sepak bola kita dong berarti. Ya, tapi kan pembibitan kan butuh penilaian. Pembibitan dikatakan berhasil atau tidak berhasil kan dinilai pada saat pertandingan dalam kompetisi resmi. Di usia dini ada Suratin Cup, itu mulai usia 13, 15, 17. Lalu ada EPA, itu merupakan pertandingan usia mudanya Liga 1. Jadi Liga 1 diwajibkan untuk mempersiapkan punya tim U17-nya yes, gitu. 17, 19, 20. Jadi kalau pembibitan saja, lalu sarana venue untuk dilakukannya pertandingan resmi, ya tidak bisa. Contoh, Surabaya punya Bung Tomo. Mereka punya lapangan lain, mungkin kerjasama dengan Pemda, dengan swasta. Mereka melakukan pembinaan usia dini tadi yang untuk EPA di luar. Pada saat pertandingan resmi mereka mempergunakan Bung Tomo. Lapangan-lapangan besar seperti Bung Tomo, Jalak Harupat, GBK, maupun JIS, itu tidak bisa dipakai tiap hari. Hancur pasti. Mereka kena hujan dipakai 2 kali pertandingan 1 hari aja udah nggak bisa dipakai. Jadi harus ada lapangan cadangan gitu ya, Pak? Harus ada. Di setiap kota tuh berarti Di setiap kayak kota gitu. harus ada lapangan sepak bola sebagai sarana untuk Pelatihan. pelatihan. Baik. Untuk pertandingan resmi baru dilakukan di stadion. Baik, mungkin saya ingin minta tanggapan Pak Pram. Pak Pram, bagaimana menurut Pak Pram sendiri pengaruh stadion dengan eksistensi sepak bola dan juga masyarakat Indonesia? Ya, kalau kita lihat stadion ya, pertama kita melihat bahwa masyarakat kita berdasarkan riset dari SC Nielsen tahun 2022 bahwa sekitar 69% populasi dari Indonesia itu penggemar sepak bola. 69%. Jadi kalau dikali sekitar 270 juta jiwa, itu sekitar 180 juta penggemar bola di Indonesia. Ini adalah satu market angka yang cukup besar, sehingga pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi prasarana dan sarana stadion itu sendiri. Oke, nah kalau sekarang apakah kurang terfasilitasi menurut Pak Pram? Ya, kita melihat beberapa peristiwa terakhir ya, banyak kejadian di Stadion Kanjuruhan dan sebagainya, itu bukti bahwa ada beberapa stadion dan juga telah dilakukan verifikasi, ada 22 stadion yang perlu diperbaiki dari segi fasilitas dan
hal-hal lainnya. Kira-kira begitu. Oke, jadi Kalau untuk pengembangan dan perawatan lapangan maupun di stadion itu untuk Indonesia saat ini biar dia masuk ke standar FIFA gitu, Iya. banyak tidak? Maksudnya yang dilakukan apakah Sulit misalkan taruhlah Kanjuruhan, misalkan kalau misalkan Kanjuruhan tidak masuk dalam standar FIFA, kira-kira kalau kita mau renov biar dia masuk standar FIFA tuh habisnya apakah banyak sekali anggaran yang habis atau tidak? Ini sepengetahuan kami Iya. ya. Di Indonesia itu tidak ada biaya perawatan yang dilakukan oleh owner. Owner lapangan di Indonesia Pemda? hampir semuanya Pemda. Oke. Hampir semuanya Pemda. jadi Pemda tidak punya biaya perawatan kepada Nah, stadion-stadionnya. terus yang potong-potong rumput siapa dong? Ada tapi relatif kecil. Iya. Ada tapi relatif kecil. Artinya tidak ideal anggaran Tidak tersebut. ideal karena di Pemda mereka punya skala prioritas, stunting, pendidikan, Oke, kesehatan, oke. semua. Sepak bola bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kota itu bukan merupakan skala prioritas. Sedangkan sepak bola itu bisa menjadi trigger pertumbuhan perekonomian di bidangnya, di komunitasnya. Ini contoh aja. Saya dulu pernah menjadi pimpinan di sebuah klub di Jakarta. Oke. Satu kali pertandingan di GBK itu dari satu sektor saja tiket dapat 7 miliar. Dari tiket. Oke. Belum merchandise. Aha. Belum Jual minuman. Iya, iya. 75 ribu kalau satu orang 2 botol Iya. kan berarti 150 ribu. Itu belum. Parkir masuk nggak Pak? Parkir masuk, UMKM transport yang lain masuk, juga ya. lalu jajanan-jajanan gini masuk. Semua ini tidak disadari, bukan merupakan concern pemerintah menurut saya saat ini. Padahal jika diolah hasilnya Akan sangat membantu pemerintah. Pemerintah tidak perlu lagi repot-repot menciptakan lapangan kerjaan lainnya. Karena sepak bola ini kalau dikelola dengan bagus, stadionnya sudah menciptakan lapangan pekerjaan, latihannya sudah menciptakan lapangan pekerjaan, pertandingannya sudah menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau ini di-create bagus, Baik. pemerintah income dapat. Dari sewa pemerintah daerah Iya. dapat pajak, BPJS laku, asuransi, semuanya laku. Tapi mungkin saja akan ada Pemda yang entah di suatu daerah akan bilang, ya itu kan Bapak kan memang dapat di daerah yang fans bolanya, klubnya gede, fans bolanya gede gitu. Bagaimana dengan yang di kabupaten atau kota yang klubnya kecil, tidak berprestasi, kemudian fansnya juga kecil. Tapi itu nanti kita jawab jangan-jangan itu pengaruh juga karena stadionnya belum kece, ya kan? Kita tidak tahu. Pokoknya kita lanjutkan, jangan kemana-mana, tetap di Suara Robohan, Suara Perubahan.